Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 931 Sukarela menjadi kambing hitam, bos, bat Thailand turun 5% hari ini. He Zhaoji melaporkan. Feng Yu terkejut. Mengapa bat turun begitu banyak? Dana Soros seharusnya masih berada di pasar SGD. Dari mana dananya? Feng Yu bertanya. He Zhaoji melihat sekeliling dan tampaknya takut membiarkan orang lain mendengar apa yang akan dia katakan. Tapi dia ada di kantor Feng Yu, dan hanya mereka berdua di dalam. Bos, saya pikir itu dari keluarga Fu. Fu Rongqi memiliki sedikit bat Thailand dalam jumlah besar. He Zhaoji berkata dengan lembut. Keluarga Fu telah bergabung begitu awal, dan itu adalah Fu Rongqi. Feng Yu tidak tahu tentang ini. Fu Rongqi berpartisipasi dalam serangan terhadap mata uang Asia, akan membantu Feng Yu dan yang lainnya. Dengan lebih banyak dana yang memperpendek bat Thailand, bat akan mulai turun lagi, dan Feng Yu dapat membatalkan kontrak masa depan mereka lebih awal. Keuntungan dari bat dapat digunakan di pasar lain. Namun, Feng Yu khawatir dengan bergabungnya Fu Rongqi dalam serangan di pasar lain, Hong Kong akan tidak berdaya. Awalnya, ketika Feng Yu menyerang Thaibat, dia mengundang Fu Rongqi, tetapi Fu Rongqi menolaknya. Tidak masalah bagi Fu Rongqi untuk melampirkan bat Thailand sekarang, tetapi dia harus memberitahu Feng Yu sebelumnya. Feng Yu masih berpikir apakah dia harus menelepon Fu Rongqi ketika teleponnya berdering. Keponakan Feng, apakah Anda memperhatikan perubahan tarif bat Thailand? Tanya Fu Rongqi. Apakah kamu orangnya? Penurunannya signifikan. Anda seharusnya menggunakan jumlah yang besar, bukan? Hahaha, tidak banyak. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Anda untuk mendapatkan uang. Orang tua itu, Superman Lee, tidak mau ikut, dan dia akan membela Hong Kong. Sebagai imbalannya, mari kita menyerah padanya pada usaha bisnis kita di masa depan. Profesor Liang akan membantu memantau pasar keuangan Hong Kong, dan dengan adanya mereka, kita tidak perlu khawatir. Feng Yu merasa lega. Fu Rongqi telah memikirkan semua ini, dan masuk akal untuk menyerah pada Superman Lee pada usaha mereka di masa depan. Paman Fu, di mana kamu akan menargetkan selanjutnya? Bukan SGD pastinya. Hahaha, saya belum pikun. Apakah kalian semua akan menyerang Indonesia, Filipina, atau Malaysia? Feng Yu terkejut bahwa Fu Rongqi tidak tertipu oleh kondisi pasar. Seharusnya Filipina atau Malaysia dulu, dan Indonesia nanti. Baik, dengan dana kita bisa lebih berani. Fu Rongqi mengisyaratkan. Dengan lebih banyak dana, itu akan lebih efektif, dan Fu Rongqi mengisyaratkan bahwa mereka dapat menggunakan dana yang lebih sedikit untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko. Dengan cara ini, keuntungan Feng Yu dan Fu Rongqi akan jauh lebih tinggi. Efek penggunaan 1 miliar dolar Amerika Serikat dan 2 miliar dolar Amerika Serikat sangat berbeda, dan keuntungan tidak akan berlipat ganda. Ini akan jauh lebih banyak. Paman Fu, saya sarankan Anda bersembunyi di balik bayang-bayang. Kami akan mengaduk sarang lebah dan tidak boleh disalahkan, kata Feng Yu. Hahaha, tentu saja. Kami hanya mengikuti tren, dan itu dianggap sebagai investasi keuangan. Itu quantum fund yang berspekulasi dan mengganggu ekonomi. Feng Yu tidak tahan dengan orang tua ini. Dia terlalu tak tahu malu. Feng Yu hanya berpikir untuk menyalahkan orang lain, tetapi Fu Rongqi menyebut quantum fund sebagai penyebab utama. Anda berinvestasi, dan mereka berspekulasi. Semua orang berspekulasi sekarang, karena berinvestasi tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Lihat saja ekonomi Thailand sekarang. Hanya beberapa saat, dan puluhan pabrik di Thailand telah tutup. Banyak pemilik pabrik berspekulasi saham dan dana mereka tertahan di pasar saham. Beberapa telah berinvestasi dengan lembaga keuangan di sana dan akhirnya kehilangan segalanya.
Tidak ada yang menyangka ekonomi yang berkembang pesat akan runtuh secara tiba-tiba. Indeks saham telah jatuh dari 1.300 poin menjadi 600 poin sekarang. Ini belum berakhir. Indeks saham masih jatuh, dan tidak ada saham yang naik. Bos akan bangkrut dan tidak bisa membayar pekerja mereka, dan uang pekerja mereka terjebak di properti mereka. Jadi, para pekerja mulai menggugat bos mereka, dan bos dapat pergi dengan semua dana yang tersedia. Pabrik-pabrik mulai bangkrut dan mempercepat keruntuhan ekonomi Thailand. Setelah industri utama runtuh, tidak ada cara untuk menyelamatkan ekonomi Thailand. Pemerintah Thailand bangkrut dan terlilit hutang. Tidak ada negara lain di kawasan ini yang dapat membantu mereka. China telah setuju untuk membantu Thailand dan hanya menyumbangkan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Alasan yang diberikan ke Thailand sederhana. Cina miskin, dan ekonomi Thailand lebih baik daripada Cina. Lihatlah gaji rata-rata orang Thailand dan Cina. Orang Cina berpenghasilan 1/10 dari orang-orang Anda. Selanjutnya, 1 miliar dolar Amerika Serikat adalah sumbangan, dan Thailand tidak perlu membayar kembali kepada China. Ini adalah yang terbaik yang bisa Cina bantu. Apakah Anda ingin meminjam uang dari kami? Kami adalah negara miskin dan tidak punya uang untuk membantu Anda. Jangan khawatir. Kami telah membantu Anda mencari bantuan keuangan dari IMF. Tunggu saja, dan seseorang akan membantu Anda. Jadi, Thailand tidak akan rugi apa-apa. Ekonomi mereka berantakan, dan negara-negara Asia lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan mereka terpengaruh. Thailand mengira kerugian mereka parah dan sudah maksimal. Setidaknya mereka telah melindungi industri real estate mereka. Industri properti di Thailand belum jatuh dan masih ada sedikit harapan bagi perekonomian mereka. Tetapi dana yang signifikan muncul entah dari mana dan mulai menekan tingkat bat Thailand. Ini pasti Quantum Fund menyerang Thailand lagi. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak dana? Tarif SGD masih belum ditekan, dan Quantum Fund menyerang bat lagi. Baik, sistem keuangan Thailand lemah, dan semua orang yang berdagang di forex tahu bat Thailand akan terus turun. Saat ini, semakin banyak orang yang mempersingkat bat Thailand secara internasional, dan bahkan sistem tarif mengambang tidak dapat membantu bat Thailand. Pada saat ini, Basong tiba-tiba membuat pengumuman. Soros dan Quantum Fund adalah spekulan yang licik, jahat, dan tercela. Mereka telah menyerang sistem keuangan negara lain karena keserakahan mereka. Orang-orang ini harus dihukum. Soros masih tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya menyerang bat Thailand, Anda mengklaim bahwa Anda akan membuat saya kehilangan semua uang saya. Sekarang, saya beralih ke negara lain, dan mengapa Anda memarahi saya? Soros melihat tarif bat Thailand. Tingkat bat Thailand jatuh lagi dan jatuh jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang dengan dana yang signifikan telah bergabung. Soros mengerti mengapa Basong memarahinya. Dia adalah kambing hitam, dan dia masih tidak tahu siapa pelakunya. Namun, Soros tidak takut dengan Thailand, dan dia meminta anak buahnya untuk mengumumkan di berita keuangan bahwa apa yang mereka lakukan adalah investasi legal. Feng Yu ingin tahu mengapa Soros melangkah untuk disalahkan. Apa yang dia coba lakukan? Bab 932 peluncuran ponsel baru segera, Feng Yu tahu apa yang sedang terjadi. Soros ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak terkalahkan dan membuat negara-negara lain kehilangan kepercayaan diri untuk melawan serangannya. Pada saat yang sama, ia dapat memposisikan dirinya sebagai pemimpin spekulan internasional. Dengan cara ini, dia dapat membentuk dana yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Soros telah menghitung setiap gerakannya, dan meskipun dia yang disalahkan atas segalanya, ini mungkin yang dia harapkan. Takut. Inilah yang dirasakan oleh beberapa pemerintah negara tentang Soros dan Quantum Fund-nya. Memuja. Semakin banyak investor dan spekulan mulai memiliki kepercayaan buta pada Soros.
Selama mereka mengikuti investasi Soros, mereka pasti akan menghasilkan uang. Bagaimana Soros menggunakan beberapa miliar USD untuk memenangkan Thailand, dengan puluhan miliar USD dalam cadangan devisa mereka? Karena Soros bisa meyakinkan investor lain bahwa dia bisa menang dan bisa mendapatkan return yang tinggi. Alasan lain adalah Soros berhasil mengumpulkan beberapa miliar USD sebagai modal, dan Feng Yu dan pengikut tren lainnya telah bergabung. Feng Yu bertanya-tanya negara mana yang akan diserang Soros selanjutnya. Dia ingin membiarkan Soros menekan mata uang negara itu, dan dia bersembunyi di belakangnya untuk mendapatkan uang. Dengan cara ini, persentase keuntungan Feng Yu akan lebih tinggi daripada Soros. Meskipun jumlah sebenarnya tidak akan lebih dari yang dibuat Soros, itu akan menutup celah di antara mereka. Manajer Feng, apakah kita akan mengadakan peluncuran produk? Su Lihua bertanya. Tentu saja. Kita harus mengadakan peluncuran produk besar dan memastikan semua pabrik elektronik dan konsumen di seluruh dunia mengetahui bahwa kita telah mengembangkan telepon berperforma tinggi. Kami berada di depan semua produsen ponsel. Ini bukan pertama kalinya mereka mengadakan peluncuran produk. Namun sebelumnya mereka hanya meluncurkan VCD player. Kali ini ponsel, dan produk ini telah dimonopoli oleh merek asing. Apakah kita melakukan peluncuran produk di Beijing? Tentu, kita bisa melakukannya di Beijing Wind and Rain Building. Ingat, kali ini ada dua merek yang melakukan peluncuran produk secara bersamaan, dan Anda harus mengundang semua merek ponsel papan atas untuk berpartisipasi. Kami akan mengambil video dan foto ekspresi terkejut mereka dan menggunakannya untuk pemasaran kami. Jika surat kabar menerbitkan foto Motorola, atau ekspresi terkejut Chief Designer atau Engineer Nokia, konsumen akan berpikir bahwa Wind and Rain Mobile Phone dan Aiwa Mobile lebih baik daripada produk perusahaan mereka. Oke. Saya mengerti. Apakah Anda akan menghadiri peluncuran produk? Su Lihua bertanya. Saat Feng Yu berkeliling, dia akan merasa lebih percaya diri. Saya mungkin tidak dapat hadir, karena saya masih memiliki beberapa pekerjaan di sini. Tapi Fu Guangzheng, Kirilenko, dan yang lainnya akan ada di sana. Feng Yu mungkin tidak bisa meninggalkan Hong Kong. Bagaimanapun, keuntungan dan risiko di pasar forex jauh lebih tinggi. Jika ponsel gagal, dia masih bisa menggunakan model ponsel baru untuk membuat comeback tahun depan. Tapi untuk pasar forex, tidak ada kesempatan kedua. Feng Yu hanya punya satu kesempatan. Oke, saya akan menyiapkan proposal dan mengirimkannya kepada Anda. Tentu, itu saja. Ingat, Anda harus meningkatkan kecepatan produk baru. Jika Anda dapat memperkenalkan ponsel baru setiap bulan, meskipun spesifikasinya hanya sedikit lebih baik, konsumen akan berpikir bahwa teknologi kami adalah yang paling canggih. Mereka akan berpikir R&D kami adalah yang tercepat, dan kami telah menginvestasikan lebih banyak dana untuk teknologi kami. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Nokia telah menggunakan strategi ini. Pada puncaknya, Nokia meluncurkan ponsel baru setiap 3 minggu, dan ponsel baru tidak memiliki banyak peningkatan dibandingkan yang lama. Beberapa hanya mengubah warna casing. Namun manfaat dari melakukan hal ini adalah agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan, dan mereka tidak akan menggunakan ponsel yang sama dengan teman mereka. Jangan khawatir, Manajer Feng. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Dalam 2 bulan lagi, kami akan memperkenalkan model baru, dan selama periode tahun baru, kami akan meluncurkan model lain. Saya yakin tentang ini, Su Lihua berkata dengan bangga. Sangat bagus. Anda harus mempertahankan kecepatan ini. Juga, kapan Anda akan meluncurkan ponsel layar berwarna? Di Eropa dan AS, ponsel layar berwarna telah muncul di pasar. Layar berwarna jelek, tetapi teleponnya sangat tinggi, dan konsumen tidak mau membeli telepon ini. Namun, ponsel ini dapat memamerkan teknologi perusahaan. Model yang akan kami luncurkan selama periode tahun baru adalah ponsel layar berwarna.
Kami akan menggunakan casing logam dan akan dipasarkan sebagai produk kelas atas. Kami ingin harga telepon kembali ke angka 20.000 RMB. Telepon sekarang memiliki lebih banyak fungsi, tetapi harganya turun. Su Lihua merasa mereka telah melewatkan era keemasan ponsel, dan dia berharap harga ponsel akan terus tinggi. Tahun ini, Aiwa telah menurunkan produksi pagar mereka dan telah menjual beberapa fasilitas mereka dengan harga murah. Yang membeli peralatan ini dari mereka adalah pabrik-pabrik Cina. Pada saat ini, Su Lihua menyadari betapa kuatnya pandangan ke depan Feng Yu. Harga pagar turun, dan keuntungan semakin berkurang. Jika Aiwa terus memproduksi pagar dalam jumlah besar, mereka akan menghadapi situasi di mana mereka memiliki penjualan yang tinggi, tetapi keuntungan yang lebih rendah. Ketika pagar murah tersebut membanjiri pasar, harga pagar akan anjlok, dan Aiwa bahkan mungkin menderita kerugian. Lagi pula, pekerja Aiwa mendapatkan tunjangan dan gaji yang lebih baik daripada pabrik-pabrik kecil itu. Ini berarti biaya Aiwa lebih tinggi bahkan ketika mereka memiliki teknologi dan efisiensi yang lebih baik. Sekarang, Su Lihua sangat percaya pada Feng Yu. Ketika Feng Yu memberitahunya bahwa ponsel layar berwarna akan menjadi fitur utama di ponsel dalam waktu 3 tahun, dia dan timnya mulai bekerja ke arah ini. Feng Yu juga ragu-ragu. Dalam kehidupan sebelumnya, ponsel layar berwarna telah muncul di pasar Cina tahun depan dan menjadi tren sekitar tahun 2000. Baru setelah tahun 2002, dan layar berwarna menjadi ponsel mainstream. Sekarang, Aiwa Electronics jauh di depan, dan ponsel layar berwarna di luar negeri tidak terjual dengan baik. Fitur ponsel tidak memerlukan layar berwarna karena MMS belum dikembangkan. Sebagian besar ponsel tidak dapat melihat gambar dan tidak memiliki fungsi kamera, apalagi panggilan video. Layar berwarna saat ini tidak berguna. Anda dapat memutuskan ini, tetapi Anda harus merencanakan strategi pemasaran dengan hati-hati. Su Lihua memperlakukan layar berwarna sebagai fitur mewah dari ponsel, dan tidak masalah bahkan jika strategi ini gagal. Bagaimana riset Anda tentang fungsi kamera digital? Apakah bisa digunakan di handphone? Saya mendengar bahwa Sony telah memperkenalkan telepon yang dapat mengambil foto. Jika ponsel baru Anda dapat mengambil gambar, layar berwarna akan sangat berguna. Orang cenderung menyukai gambar berwarna daripada gambar hitam putih, kata Feng Yu. Kami sedang menelitinya, dan teknologinya mudah dipahami. Tapi fungsi kamera melibatkan paten perusahaan lain. Philips memiliki teknologi serupa, dan kami telah menggunakan beberapa teknologi cadangan kami untuk bertukar dengan mereka. Ini akan menjadi pertama kalinya kami menggunakan teknologi ini di ponsel layar berwarna. Feng Yu puas dengan jawaban Su Lihua. Keterampilan manajemen Su Lihua telah meningkat, dan, di masa depan, Aiwa Electronics mungkin menjadi seperti perusahaan mesin kota Bing, di mana Feng Yu dapat membiarkannya menangani semuanya. Feng Yu selangkah lebih dekat dengan impian pensiunnya, layanan pesan multimedia MMS bab 933 pesaing kuat. Saya mewakili Dewan Direksi Aiwa Electronics, untuk menjadi tuan rumah peluncuran produk ini bersama Win and Rain Electronics. Banyak orang bertanya tentang hubungan antara Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics. Beberapa orang mengatakan kedua perusahaan itu sama. Tapi ini tidak benar. Aiwa Electronics adalah perusahaan patungan antara Cina dan perusahaan asing, sedangkan Win and Rain Electronics adalah perusahaan swasta Cina. Namun, kami memiliki kerjasama yang kuat di banyak bidang, dan manajer Win and Rain Electronics Jiang adalah teman baik saya. Banyak orang penasaran mengapa Su Lihua menjadi tuan rumah peluncuran produk ini, dan itu untuk 2 merek ponsel. Tetapi Su Lihua mengatakan bahwa kedua perusahaan telah mengembangkan ponsel ini bersama-sama, dan ini menjelaskan mengapa kedua perusahaan meluncurkan ponsel mereka bersama-sama. Kerja sama seperti itu biasa terjadi di industri elektronik. Misalnya, TV LCD terbaru Philips dikembangkan dengan Win and Rain Electronics dan Aiwa Electronics.
Kali ini, Su Lihua telah mengundang Philips untuk berpartisipasi dalam pengembangan ponsel, tetapi Philips merasa ponsel biasa akan terjual lebih baik daripada ponsel flip dan menolaknya. Meskipun Philips tidak setuju dengan Su Lihua, perwakilan Philips China tetap datang ke peluncuran produk untuk memberikan dukungannya. Ponsel yang kami luncurkan akan memiliki beberapa fitur unggulan. Nada deringnya 40 polifonik dan memiliki layar yang lebih besar. Ini juga merupakan ponsel layar ganda, dan kami telah menambahkan 2 game, Tetris dan Snake di dalamnya. Baterai yang digunakan pada ponsel ini telah ditingkatkan dengan teknologi terbaru Taihua Battery dan akan bertahan lebih lama. Kami juga telah menurunkan berat telepon dan membuatnya seukuran telapak tangan. Jadi, kami menamai ponsel terbaru kami sebagai Palm Tracer. Saat Su Lihua menjelaskan fitur ponsel, itu ditampilkan di layar lebar, dan semua perwakilan dari produsen ponsel lain, distributor, dan reporter dapat melihatnya. Su Lihua mengenakan kemeja putih tanpa dasi. Ini berbeda dengan perwakilan dari perusahaan lain, dan banyak dari mereka yang memakai jas. Di perusahaan Feng Yu, tidak ada aturan tentang memakai dasi, dan terserah pada karyawan untuk memutuskan apakah mereka ingin memakainya. Feng Yu merasa tidak ada masalah mengenakan kaos leher bulat bagi mereka yang bekerja di kantor, karena kaos kantor tidak senyaman kaos. Hanya pegawai pemerintah dan agen asuransi yang akan selalu mengenakan kemeja. Kamera berkedip tanpa henti, dan para reporter dapat membawa alat perekam mereka. Bahkan beberapa perwakilan pabrik terengah-engah karena terkejut. Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics memiliki penelitian teknologi yang kuat, dan itu terbukti pada pemutar VCD mereka. Namun para perwakilan tidak mengharapkan Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics menjadi begitu kuat dalam teknologi ponsel. Ponsel mereka sebelumnya tidak terlalu canggih dan belum menunjukkan kemampuan teknologinya. Para perwakilan dapat merasakan ancaman dari ponsel Palm Tracer ini, terutama setelah Su Lihua mengumumkan bahwa ponsel ini akan diluncurkan secara bersamaan di seluruh dunia. Ponsel Win and Rain akan fokus pada pasar luar negeri, sedangkan ponsel Aiwa akan menyasar pasar domestik. Kedua ponsel ini menggunakan teknologi yang sama dan dirancang khusus untuk kebutuhan konsumen. Produsen ponsel bisa merasakan ancaman dari Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics. Di masa lalu, produksi ponsel Win and Rain Mobile lebih rendah dan tidak terlalu populer di Eropa dan AS. Penjualannya di China berjalan dengan baik, tetapi masih tidak sebagus Motorola. Produsen ponsel lainnya tidak memperhatikan Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics di masa lalu. Mereka merasa tidak peduli seberapa baik Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics berkembang, mereka tidak akan pernah menjadi ancaman. Sony, Panasonic, dan banyak perusahaan elektronik lainnya memproduksi ponsel, tetapi itu bukan bisnis inti mereka. Mereka hanya menggunakan keunggulan merek mereka untuk mendapatkan keuntungan darinya. Hanya beberapa produsen, seperti Sony dan Motorola, yang mengetahui bahwa Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics akan menjadi pesaing kuat. Tetapi beberapa produsen ini harus mengakui bahwa mereka masih meremehkan Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics, karena kedua perusahaan ini harus fokus pada pengembangan pemutar DVD mereka. Hanya penggemar setia kedua perusahaan ini yang akan membeli ponsel mereka, dan selain pasar Cina, ponsel ini tidak akan populer di tempat lain. Sekarang, setelah melihat model ponsel terbaru, semua orang bisa merasakan ancamannya. Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics tidak mengikuti tren. Mereka jauh di depan dengan teknologi canggih. Casing eksterior dirancang dengan baik, sangat pas di tangan, dan berbagai macam warna akan menarik konsumen wanita. Konsumen pria juga akan tertarik pada spesifikasi dan fungsi yang lebih baik. Semua produsen ponsel harus membalas Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics. Atau, ponsel Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics akan dikenal sebagai ponsel kelas atas di mata konsumen, dan itu akan terlambat.
Ponsel papan atas mengandalkan teknologi dan popularitas di kalangan konsumen. Dari area ini, ponsel Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics memimpin. Perwakilan Philips juga mengerutkan kening. Mereka telah melihat teknologi ponsel Aiwa Electronics dan merasa tidak ada yang perlu diteriakkan. Tapi dia tidak pernah mengharapkan produk jadi menjadi begitu luar biasa. Untungnya, ponsel bukanlah bisnis inti Philips, dan mereka lebih fokus pada pengembangan teknologi dan paten. Keuntungan dari biaya paten jauh lebih banyak daripada menjual produk. Sekarang, Philips memiliki pemutar VCD, TV, dan peralatan rumah tangga lainnya, dan ini adalah fokus mereka. Ponsel tidak penting bagi mereka. Tentu saja, Philips bersedia menukar teknologi ponsel canggih Aiwa Electronics dengan teknologi mereka. Perwakilan dari Nokia dan Motorola duduk berjauhan dan dikejutkan oleh fitur ponsel baru ini. Mereka telah bersaing satu sama lain, dan sekarang, pihak ketiga akan menyusul mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, Nokia dan Motorola akan memandang perusahaan Cina ini sebagai pesaing kuat di level mereka. Bab 934 pilihan Feng Yu mengira Quantum Fund akan menyerang Malaysia selanjutnya karena Malaysia, Singapura, dan Thailand adalah yang paling dekat di kawasan itu. Tapi Soros telah memilih Filipina. Itu adalah modus operandi yang sama di mana Soros akan menekan pasar saham dan pasar forex secara bersamaan. Tapi kali ini, Furongqi telah bergabung, dan mata uang Filipina anjlok dalam waktu singkat. SGD sempat turun sedikit, tapi penurunannya tidak banyak. Banyak ahli mengklaim bahwa strategi Soros akan gagal di Asia Tenggara. Tapi para ahli itu salah. Dalam 10 hari, peso Filipina telah anjlok, dan Filipina mengikuti jejak Thailand dengan beralih ke tingkat floating. 3 hari kemudian, peso turun 30%. Keponakan Feng, Malaysia akan menjadi target berikutnya, kan? Furongqi mengangkat gelas sampainya sambil tersenyum. Saya kira demikian. Paman Fu, apakah Anda mendapat untung besar kali ini? Ini lebih dari yang saya harapkan, tetapi keuntungan saya seharusnya tidak setinggi Anda. Furongqi tidak tahu berapa banyak dana yang digunakan Feng Yu untuk menyerang Asia Tenggara. Tapi dia memperkirakan jumlah total yang digunakan oleh Feng Yu harus lebih dari dia. Furongqi juga memperhatikan bahwa ketika dia sorting peso, sudah ada banyak order posisi short dalam jumlah besar. Perintah ini harus dari Soros dan Feng Yu. Dia menduga pesanan leverage tinggi itu berasal dari Feng Yu. Selama Perang Teluk, Furongqi memperhatikan begitu Feng Yu memutuskan sesuatu, dia akan habis-habisan. Meskipun Feng Yu telah melakukan lindung nilai terhadap kontrak berjangkanya, jumlah yang digunakan sangat sedikit. Perbedaan antara Feng Yu dan yang lainnya adalah Feng Yu tidak membeli kontrak masa depan posisi pendek saat mereka menekan mata uang. Itu berarti harga yang tercantum dalam kontrak berjangka Feng Yu jauh lebih tinggi daripada orang lain. Furongqi tidak tahu bahwa Feng Yu telah menggunakan dana tersembunyinya untuk membangun sejumlah besar kontrak forex future sebelumnya, dan pengembaliannya jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Fu Guangzheng menyeringai lebar. Dia telah menggunakan semua saham perusahaannya untuk mendapatkan pinjaman dan menyerahkan semua uangnya kepada Feng Yu untuk dia investasikan. Uangnya di Hong Kong diserahkan kepada Furongqi. Itu berarti Fu Guangzheng telah menghasilkan uang dari kedua belah pihak dan menghasilkan lebih banyak uang daripada anggota keluarga Fu lainnya. Yang terpenting, Profesor Liang semakin dekat dengannya, dan Liang Yin lebih ramah padanya. Fu Guangzheng merasa dia memiliki kesempatan untuk bersama Liang Yin sekarang, dan ayahnya serta paman sulung mendukungnya. Keluarga Fu tidak perlu memiliki pernikahan politik dengan pengusaha lain. Di Hong Kong, atau bahkan Cina dan Asia, keluarga Fu adalah salah satu keluarga papan atas. Yang penting bagi mereka adalah bakat. Profesor Liang adalah ahli keuangan yang berbakat dan merupakan profesor yang terhormat. Meskipun kekayaannya tidak lebih dari 100 juta, reputasinya bernilai lebih dari itu. Selanjutnya,
Keluarga Fu menyukai Liang Yin. Liang Yin tidak seperti wanita yang tidak masuk akal dari keluarga berpengaruh dan sangat cantik, berpendidikan, dan anggun. Yang terpenting, Fu Guangzheng telah banyak berubah untuk Liang Yin. Saudara Guangzheng, bagaimana kabar dana Guangzheng Anda? Seharusnya menghasilkan cukup banyak, kan? Fu Guangwei bertanya. Fu Guangwei menyesal tidak membuat strategi ini. Memberi investor pengembalian yang dijamin dan mengumpulkan dana dari mereka. Setelah itu, dia tinggal duduk manis dan mengumpulkan komisi dari para investor. Tetapi Fu Guangwei mendengar bahwa Win and Rain Consulting Firm mengenakan komisi yang lebih tinggi, tetapi lebih banyak orang lebih memilih untuk menaruh uang mereka di sana. Fu Guangzheng tersenyum. Karena dana tersebut dikelola oleh Profesor Liang dan dia harus melindungi pasar keuangan Hong Kong kami, itu sebabnya keuntungannya tidak banyak. Kalaupun untungnya tidak banyak, tetap ada untungnya, dan untungnya dari menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi. Keponakan Feng, menurutmu berapa peso akan jatuh? Tanya Fu Rongqi. Seharusnya sekitar 35% sampai 40%. Mungkin turun lebih dari 40%, tapi itu tidak bisa terjadi tahun ini. Semua kontrak masa depan Feng Yu harus diselesaikan tahun ini, dan kebanyakan dari mereka akan jatuh tempo pada bulan Oktober. Berdasarkan ingatan kehidupan masa lalu Feng Yu, Soros akan menyerang pasar keuangan Hong Kong pada bulan Oktober. Inilah alasan mengapa Feng Yu harus menyiapkan dana yang cukup di bulan Oktober. Meskipun keuntungan Feng Yu akan lebih rendah, dia masih bisa membeli kontrak masa depan nanti. Begitu Soros menjadi sombong dan berpikir dia bisa menyerang negara manapun di Asia yang dia inginkan, itu akan menjadi saat ketika Feng Yu memberinya pukulan berat. Ramalan Feng Yu hampir sama dengan tim Fu Rongqi. Fu Rongqi merasa peso harus turun 35%, karena kemarin turun 30%. Meskipun peso telah pulih sedikit hari ini, dia sangat yakin bahwa itu akan mencapai 35% dalam minggu ini. Tingkat SGD terus turun karena peso. Keesokan harinya, Soros menelepon Feng Yu untuk memberitahunya untuk menyerang Singapura dan ringgit besok. Mereka akan melakukan hal yang sama, di mana Feng Yu akan fokus menekan pasar saham, sementara Soros akan menyerang pasar forex dengan anak buahnya. Tidak peduli pihak mana yang jatuh, akan ada reaksi berantai, dan mereka akan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Feng Yu segera memberitahu Fu Rongqi untuk bersiap-siap, dan dia menyelesaikan beberapa kontrak peso dan bat-nya. Singapura telah menerapkan serangkaian langkah untuk melindungi pasar keuangan mereka. Tapi Soros dan anak buahnya sudah siap, dan itu sia-sia. Tentu saja, langkah-langkah ini tidak berguna karena peso menerjang. Negara-negara ini memiliki hubungan ekonomi yang erat dan akan mempengaruhi ekonomi satu sama lain. Negara-negara ini memiliki sekutu yang lebih sedikit sekarang, dan jumlah yang harus mereka hadapi semakin besar. Feng, mengapa ringgit tidak jatuh? Sudah berapa hari? Kirilenko mengeluh. Feng Yu memutar matanya. Hanya beberapa hari, dan Anda mengharapkan mata uang suatu negara anjlok. Ini tidak begitu sederhana. Meskipun lebih banyak dana menyerang ringgit, itu tidak akan terjadi dalam beberapa hari. Tunggu beberapa hari lagi. Cadangan devisa Malaysia harusnya kosong. Feng Yu menjawab dengan tenang. Kirilenko tersenyum. Aku tahu kamu akan menyelesaikan ini. Di mana kita akan menyerang selanjutnya? Taiwan atau Indonesia? Saya lebih suka Taiwan. Tapi Soros pasti akan memilih Indonesia sebagai target selanjutnya. Aku baik-baik saja selama kita menghasilkan uang. Kirilenko tertawa. Kakaki, bisakah kamu mengingat apa yang telah kukatakan padamu? Jika Soros mencetak kemenangan besar di Asia, dia pasti akan menyerang Rusia. Bisakah Anda masih mengingat pilihan yang saya katakan? Bab 935 Kami adalah teman Feng Yu telah memberitahu Kirilenko bahwa ekonomi Rusia juga berorientasi ekspor, dan sistem keuangannya lemah.
Itu berarti Rusia rentan terhadap serangan seperti yang dilakukan negara-negara Asia Tenggara. Kirilenko dan Feng Yu masih memiliki hutang dalam jumlah besar dalam rubel. Meskipun rubel telah terdepresiasi, dan jika terdepresiasi lebih lanjut, mereka akan menghasilkan lebih banyak uang. Tapi rubel masih mata uang Rusia, dan Feng Yu ingin tahu apa yang diinginkan Kirilenko. Kirilenko dapat memilih untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dan mengabaikan negaranya atau melindungi negaranya dan bahkan mungkin kehilangan uang dalam prosesnya. Kirilenko tidak memberi Feng Yu jawaban sebelumnya, dan Feng Yu mengangkat topik ini lagi. Kirilenko meletakkan gelas anggurnya, mengeluarkan 2 cerutu, dan memberi Feng Yu 1. Feng, Anda bersedia melindungi HKD negara Anda. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama untuk rubel? Meskipun saya akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi ketika rubel terus terdepresiasi, aset saya akan meningkat 5 kali lipat, dan saya akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa kita dapat mencapainya dalam 10 tahun? Tanpa negara, tidak akan ada rumah bagi saya. Feng Yu mengisap cerutu. Dia tahu apa keputusan Kirilenko. Meskipun keputusan Kirilenko akan membuat Feng Yu menghasilkan lebih sedikit uang, Feng Yu senang bahwa Kirilenko membuat pilihan ini. Kakaki, saya akan mendukung Anda. Jangan khawatir. Jika Soros dan anak buahnya menyerang rubel, saya akan mengalokasikan dana saya untuk membantu Anda, dan jika Anda mempercayai saya dapat mengelola dana Anda untuk Anda. Kirilenko tertawa. Feng, aku tahu kamu akan mendukungku. Saya percaya Anda, dan itu luar biasa bahwa Anda bersedia membantu saya. Saudara Ki, meskipun kami akan mendapat untung lebih sedikit, kami masih dapat menghasilkan uang dari orang Amerika itu, kata Feng Yu. Kita masih bisa menghasilkan uang dari orang Amerika itu. Tentu saja. Tahukah Anda negara mana di dunia yang memiliki sistem perbankan terbaik? Amerika Serikat? Tidak. Apakah itu Swiss? Tidak. Ini Jepang. Hampir semua negara Asia telah mengambil pinjaman dari Bank Jepang. Banyak negara Eropa dan Amerika dan banyak perusahaan Amerika telah mengambil pinjaman dari bank-bank Jepang. Kirilenko memandang Feng Yu, bingung. Apa yang dimaksud Feng Yu dengan ini? Apakah dia akan menghasilkan uang dari bank? Tapi dengan cara ini, dia akan mendapatkan uang dari Jepang. Apa hubungannya dengan Amerika? Bagaimana jika beberapa negara tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka ke Bank Jepang? Akankah bank-bank Jepang mengejar mereka untuk pembayaran? Tentu saja. Jika saya membutuhkan uang sekarang, dan seseorang berutang uang kepada saya akan menemukan cara untuk mendapatkan uang saya kembali. Bahkan jika itu bertentangan dengan kontrak atau perjanjian, saya bisa melupakan kepentingannya. Kirilenko mengangguk. Betul sekali. Tetapi bagaimana jika Anda bersedia mencabut bunganya, dan saya masih tidak dapat membayar Anda kembali? Lihatlah Thailand, Singapura, Malaysia, banyak perusahaan mereka bangkrut dan tidak dapat membayar pinjaman mereka. Tanpa pendapatan bunga dan menderita kerugian besar, industri perbankan Jepang akan runtuh, dan beberapa lembaga keuangan dan pialang akan bangkrut. Pasar saham Jepang akan jatuh, dan apakah yen akan terdepresiasi? Itu akan. Mata Kirilenko berbinar, karena dia juga tidak menyukai Jepang. Apakah Anda masih ingat kapan terakhir kali ekonomi Jepang runtuh? Pasar saham AS dan Eropa terpengaruh, dan kali ini, tidak hanya Jepang yang akan terpengaruh. Seluruh Asia, dan bahkan Rusia, akan terpengaruh oleh krisis keuangan. Meskipun kami dapat mencegah pasar saham Rusia runtuh dan mengusir Soros, kami tidak dapat mencegah Rusia untuk tidak terpengaruh. Maksud Anda, saham AS akan terpengaruh dan akan turun. Apakah kita akan mempersingkat indeks saham AS? Terkunci. Feng Yu menjentikkan jarinya. Kakaki, aku sedang berpikir untuk melakukan ini. Kirilenko memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Hahaha.
Saya tertarik untuk mendapatkan uang dari orang Amerika. Soros dan anak buahnya ingin mendapatkan uang dari negara saya. Aku akan melakukan hal yang sama untuknya. Feng Yu siap menderita kerugian di Hong Kong dan Rusia. Tapi kerugian ini akan ditutupi oleh pasar lain, dan pasar saham AS adalah pilihan yang baik. Krisis keuangan Asia ini akan mempengaruhi perekonomian global. Jika AS tidak menggunakan teknologi dan saham real estate-nya untuk menstabilkan pasar sahamnya juga akan runtuh. Tapi bullrun pasar saham AS hanya untuk saat ini. Pada tahun 2000, setelah gelembung .com pecah, perekonomian dunia akan kembali kacau. Saat itulah Feng Yu akan melangkah maju untuk menunjukkan kepada dunia siapa orang terkaya di dunia. Feng, bisakah saya memberitahu pemerintah saya tentang ini? Jika mereka siap, apakah itu akan mengganggu rencanamu? Kirilenko bertanya. Jika Feng Yu tidak mengatakan semua itu, Kirilenko akan memperingatkan pemerintahnya. Dia tidak ingin membiarkan negaranya menderita, dan pada saat yang sama, dia tidak ingin temannya menjadi pihak yang kalah. Tentu saja, dengan dukungan pemerintah Anda, kami dapat melawan Soros dengan lebih mudah. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa kebijakan pemerintah yang dapat membantu kami dapat membuat Soros dan anak buahnya kalah dan menurunkan kerugian kami. Bahkan jika Kirilenko tidak bertanya kepada Feng Yu, yang terakhir juga akan berbicara dengannya tentang hal ini. Rusia adalah negara besar, dan bahkan jika mereka tidak memiliki ahli perdagangan keuangan, pemerintah Rusia juga dapat menggunakan tindakan ekstrim untuk memberikan pukulan berat kepada Soros. Feng Yu juga bisa bersembunyi di balik bayang-bayang dan membuat Soros menderita kerugian yang lebih berat. Kirilenko, yang memiliki banyak saham perusahaan yang terdaftar di Rusia, pasti akan menyetujui hal ini. Oke. Saya akan menghubungi pemerintah Rusia. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat memperoleh semua informasi yang Anda inginkan, tetapi saya dapat memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Feng, kamu adalah teman Rusia, kata Kirilenko. Itu karena kamu adalah temanku. Feng Yu tertawa. Mengobrol dengan Kirilenko selalu mudah. Dia mungkin terlihat sederhana dan bodoh, tapi dia sangat pintar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.